Banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal athas. Banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja, Pak. Kemudian kata Imam Al-Ghazali melanjutkan, nah, hadis yang akan saya sebutkan ini dinilai dhaifah, dinilai lemah. Ada 5 perkara yang dia ini dapat membatalkan pahala puasa, Pak. Secara fiqih puasanya dia sah, tidak makan tidak minum, menahan dari segala perbuatan yang membatalkan puasa. Tapi secara hakikat orang ini berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa. Apa itu? Yang pertama, ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Makanya saya selalu pesan di awal-awal pengajian, kita ngaji di sini, kita belajar bersama di sini bukan untuk menilai orang lain, Pak, tapi untuk menilai diri saya sendiri, untuk menilai diri kita sendiri. Kemudian yang kedua yang membatalkan pahala puasa adalah namimah, Pak, adu domba nih. Kemudian yang ketiga yang membatalkan pahala puasa itu adalah berdusta. Jadi kalau kita berbohong, itu gugur, Pak, pahala kita. Kemudian yang keempat, memandang sesuatu dengan penuh syahwat, Pak. Memandang yang bukan mahramnya dengan syahwat. Kemudian yang kelima, orang yang batal pahala puasanya adalah orang yang melakukan sumpah palsu, Pak. Ini 5 yang membatalkan pahala puasa. Tapi bagi sebagian ulama hadis dianggap hadis ini lemah. Tapi ternyata ada riwayat lain setelah kita teliti, hadis yang cukup kuat. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim. Apa kata beliau? Apa kata Nabi? Man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Nabi, siapa orang yang tidak meninggalkan qaulaz zur, perkataan-perkataan yang berdusta, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak peduli dengan puasanya sekalipun dia lapar dan haus, Pak. Apa makna qaulaz zur, Pak? Ya, dalam kitab Ibanatul Ahkam, syarah dari kitab Bulughul Maram, yang dimaksud dengan qaulaz zur adalah perkataan dusta, saksi palsu, ghibah atau menggunjing, memfitnah, menuduh orang berzina, mencela, melaknat. Ini qaulaz zur yang dapat membatalkan pahala puasa kita. Ya. Dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan qaulaz zur adalah perkataan dusta. Jadi itu ancaman Nabi, Pak. Sehingga Rasulullah katakan, rubba shaim laisa lahu min siyami illal ju'. Ya. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa kecuali illal ju', hanya lapar, wal atos, hanya haus saja, Pak. Radhima anfu rajulin, celaka kata Nabi bagi orang-orang yang ketika datang bulan suci Ramadan, ya, akan tetapi Allah thumman salaha qabla ayyaghfirullah, tapi Allah tidak mengampuni segala noda dan dosanya. Nah, jadi jangan sampai ini kita tergolong orang-orang yang merugi, Pak, ya. Itu tadi ancaman-ancaman Nabi di bulan suci Ramadan. Nabi jarang sumpah serapah, Pak. Nabi jarang sumpah serapah sama orang, itu jarang. Tapi urusan Ramadan, kata Nabi, radhima anfu rajulin, celaka orang yang bulan suci Ramadan datang tapi segala noda dan dosanya tidak diampuni. Lalu bagaimana kalau ada orang dia berpuasa di bulan suci Ramadan tapi dia tidak sholat? Merujuk pada hadis tadi, orang yang qaulaz zur, yang berbohong saja pahalanya bisa hilang, pahalanya bisa hancur. Apalagi orang yang tidak melaksanakan ibadah sholat sedangkan dia berpuasa, Pak. Karena satu kali meninggalkan sholat itu bisa membuat dia masuk ke dalam neraka, Pak. Karena meninggalkan sholat, ya, satu dosa besar, Pak. Dalam kitab Al-Kabair, meninggalkan sholat termasuk 70 dosa besar. Salah satunya meninggalkan ibadah sholat. Jadi orang kalau dia puasa tapi dia tidak sholat, berarti dia bermaksiat kepada Allah. Maka Allah tidak peduli dengan laparnya, Allah tidak peduli dengan hausnya. Artinya apa? Puasanya sia-sia. Secara fikih puasanya tidak batal, tetapi secara hakikat puasanya ini sia-sia. Na'udzubillah wala'iyatubillah. Kadang orang ada, Pak, habis sholat isya, dia nggak badiah isya tuh.
Habis sholat isya, dia nggak ba'diyah isya, ikut-ikut tarawih. Tarawih sama sholat sunnah rawatib, salah satunya ba'diyah isya, itu derajatnya tinggian ba'diyah isya. Ya. Jadi kalau kita mau tarawih, itu sholat ba'diyah isya dulu, baru sholat sunnah tarawih. Sholat sunnah tarawih sunnah muakkadah, sholat sunnah ba'diyah juga sunnah muakkadah, rawatib. Tetapi derajatnya lebih tinggi rawatib ba'diyah isya ketimbang sholat sunnah tarawih. Jadi ba'diyah isya dulu baru tarawih. Ya. Kemarin saya waktu ngimaman di sini tuh, ya, dua pemuda saya dengar agak diskusi juga tuh. Kita udah mulai tarawih, ya kata temennya kita sholat isya dulu baru ikut tarawih. Ya, nggak bisa kita sholat tarawih tapi belum sholat isya. Itu gimana ceritanya kita sholat sunnah yang wajib beloman? Ya, kemarin kan ada pertanyaan bagaimana hukumnya kita melakukan sholat sunnah sedangkan kita punya qadha. Ya, baik punya sholat qadha yang selama masih muda barangkali kita belum imsak, kita tinggalkan. Ini ada dua pendapat ulama, Pak. Dua pendapat ulama mengatakan, kata Imam An-Nawawi, orang yang dulu sering meninggalkan sholat wajib di qadha. Ya, jadi jangan ikutin paham kalau kita nggak sholat nggak wajib qadha. Wajib itu. Imam An-Nawawi, ya, dalam madhab Imam Syafi'i, ulama besar itu, orang yang meninggalkan sholat wajib di qadha. Bagaimana kalau dia melakukan sholat sunnah? Ini ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan sholat sunnahnya sia-sia karena dia punya hutang. Tapi pendapat ulama yang enak nih, yang bisa kita ambil pendapatnya, kita punya hutang tapi tetap kita boleh sholat sunnah dengan syarat yang penting hutang kita dicicil, Pak. Hutang sholat kita dicicil. Jadi tidak bisa orang berpuasa tapi dia tidak mendirikan sholat, ya. Apa sih yang ada di bulan suci Ramadan? Madza fi Ramadan? Ini hadisnya banyak, Pak, ya. Ada yang dalilnya idza kana Ramadan, ada yang awalnya idza dakhala Ramadan, ada yang dalilnya idza jaa Ramadan. Ini hadisnya redaksinya beda-beda, ya. Tapi ini kuat semua. Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah. Kalau sudah datang Ramadan, futihat abwabul jannah, Allah buka pintu surga. Ulama menjelaskan, ada yang mengatakan surga betul-betul membuka pintunya selebar-lebarnya. Ada yang mengatakan makna pintu surga terbuka ini adalah potensi orang untuk masuk surga itu sangat banyak, Pak. Karena kan di bulan suci Ramadan yang biasa maksiat, dia malu dengan maksiatnya, Pak. Yang biasa zalim, biasa bohong, dia Masya Allah saya lagi puasa. Makanya itu makna pintu surga itu dibuka dengan seluas-luasnya, Pak. Makanya kata Nabi dalam hadis kursinya, Allah, ya, kalau hadis kursi itu, Pak, hadis yang disampaikan oleh Nabi tapi maknanya dari Allah, itu namanya hadis kursi dalam kajian ilmu hadis. Hadis kursi itu maknanya dari Allah tapi teksnya itu Nabi yang mengucapkan, ya. Kata Nabi, asyamu li wa ana ajzibi. Ini hadis kursi. Kata Allah, puasa itu untuk aku, wa ana ajzibi, tapi aku yang akan membalasnya. Maknanya apa? Kenapa urusan sholat, zakat ini yang nyatat malaikat, tapi urusan puasa asyamu li wa ana ajzibi, aku yang akan membalasnya. Kata ulama, saking malaikat tidak sanggup mencatat banyaknya amal kebaikan yang dilipat gandakan selama di bulan suci Ramadan. Ya, kata Imam Al-Ghazali, kita ini seringkali sibuk, Pak, nih bulan suci Ramadan, kita seringkali sibuk memikirkan makanan untuk buka nanti pakai apa, untuk sahur nanti pakai apa, Pak. Bahkan baru tadi sahur jam 4:30 lah. Ya, itu jam 5-nya udah nanya nanti buka mau makan apa. Tapi kita lupa, kata Imam Al-Ghazali, untuk memikirkan apa yang sudah kita sedekahkan, apa yang sudah kita lakukan selama di bulan suci Ramadan. Itu kata Imam Al-Ghazali yang harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua, makna hadis yang berikutnya, wa ghulqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ini ditutup oleh Allah. Apa makna pintu neraka ditutup? Maknanya karena ketika datang bulan suci Ramadan, potensi orang yang berbuat zalim, kedurhakaan yang biasa dia lakukan ini berkurang, Pak. Ya, ya biasanya yang artis-artis nggak menutup aurat, ya. Biasanya kalau bulan suci Ramadan dia tutup tuh auratnya tuh, ya. Ya, tapi kita doakan mudah-mudahan dia istiqomah, Pak. Orang-orang yang jarang ke masjid, lalu dia alhamdulillah di malam bulan suci Ramadan, kemudian dia melakukan
sholat sunat tarawih. Juga mulut kita jangan iseng juga ya. Kita punya tetangga ya, udah lama nggak berhijab, kemudian dia berhijab. Mulut kita jangan usil, tumben ente pakai hijab kayak ustazah. Nah itu yang bikin dia malu Pak ya. Kita lihat teman baru ke masjid, lalu mulut kita kadang iseng. Pantes hujan 2 hari berturut-turut, ente ke masjid rupanya. Ya ini kan mulut kita suka iseng begitu Pak. Ya. Kemudian makna Ramadan yang ketiga, ya, wasufidatis syayatin. Dalam hadis lain, wasulsilat syayatin. Apa makna setan dibelenggu? Ini makna setan dibelenggu ini banyak sekali Pak menurut pendapat ahli hadis.